Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas satu Raja-Raja pasal 2. Orang yang mengikuti Tuhan pasti diberkati Tuhan. Orang yang mengikuti Tuhan pasti diberkati Tuhan. Ini dibahas dari satu Raja-Raja pasal 2. Di dalam pembuangan berbicara kepada rakyatnya. Jadi orang yang mengikuti Tuhan dan mengikuti firman-Nya dan perintah Tuhan, Tuhan pasti akan memberkatimu. Dan juga sampai di dalam kerajaan Daud dan juga kepada Raja Salomo. Juga memberkati Raja Salomo, juga memberkati kamu, kerajaan kita, dan tentang semua yang ada di kita. Jika kamu tetap mengikuti Tuhan, Tuhan akan menjagamu. Kemarin kita membahas pasal yang pertama, satu Raja-Raja pasal 1. Di dalam keadaan yang kacau balau, kamu berdiri di mana? Dan hari ini dibicarakan kita berdiri di dalam Tuhan. Orang yang mengikuti Tuhan, Tuhan pasti akan memberkatinya. Di saat kita mengikuti Tuhan, kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kita lihat di pasal kedua. Kita bayangkan kerajaan Salomo berapa besar dan kerajaan ini bagaimana mendapatkannya. Raja Salomo mendapatkan kerajaan ini, dia telah melakukan apa? Adonia bangkit melakukan segalanya. Abang yang ketiga itu bangkit melakukan satu hal. Dia sebenarnya adik yang paling kecil ya. Tapi Tuhan bangkit melakukan pekerjaan. Jadi datang mengejar orang yang mengejar kerajaan dan dia tidak mendapatkan tata kerajaan ini. Tapi Tuhan ingin memberikan tata ini kepada siapa dan diberikan pada siapa. Jadi tata kerajaan ini diberikan kepada Salomo. Dan kita di sini melihat Nabi Nathan bangkit melakukan suatu pekerjaan. Di saat Adonia ini bangkit ingin merebut tata kerajaan ini dan menjadi raja. Dan Nathan bangkit melakukan pekerjaan dan menemui Batsheba dan juga menemui Raja Daud. Dan akhirnya Daud mengambil keputusan tata kerajaan ini diberikan kepada Salomo. Dahulu Raja Daud tidak berbicara tata kerajaan ini diberikan pada siapa. Tapi di saat Adonia bangkit menjadi raja dan dalam perayaan menjadi raja. Dan akhirnya Daud berkata kalau tata kerajaan ini diberikan kepada Salomo. Maka di saat Daud memberikan semua tata ini kepada Salomo, maka semua pengikutnya tuh bersetuju dan mengikutinya. Dan akhirnya Adonia baru tahu kalau dia tuh kalah. Dan kelompok yang Adonia ini akhirnya bubar. Sampai hari ini bagaimana Salomo menerima jabatan tata kerajaan ini, ya satu rahasia. Dan Daud sudah berbicara kepada Salomo dan menyuruh Salomo untuk melakukannya. Maka kita hari ini melihat pasal kedua. Saya membagi dua tema, ayat 1 sampai ayat 11.
saya memberi tema, kamu mesti kuat. Orang yang mengikuti Tuhan mesti kuat. Orang yang mengikuti Tuhan, ya seperti apa tema saya ya, mengikuti Tuhan. Jadi saya melihat tuh bagaimana kita mengikuti Tuhan. Emang kenyataan begini, bukannya hanya ngomong saja ya. Kita melihat ayat 1 sampai ayat 11. Ketika saat kematian Daud dekat, dia sudah usia lanjut. Ya, waktunya sudah tiba. The day of his death approach. Waktunya sudah dekat, sudah mendekat ya. Jadi waktu dia mati sudah dekat dan Daud sendiri tahu. Aku ini akan menembus jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Yaitu suatu perintah, kamu mesti kuat. Yaitu strong. Ya seperti Yosua, kamu mesti kuat. Be strong. Be strong and be a man. Kuat menjadi seorang. Yaitu dalam terjemahan yang asli itu menjadi laki-laki. Jadi bukannya laki-laki yang bertanggung jawab ya. Kamu mesti kuat. Jadi kuat dalam hal apa? To be a man. Ini adalah kosakata kuat. Be a man. Jadi menjadi seorang yang bagaimana? Jadi orang ini orang yang bagaimana? Jadi melakukan kewajibanmu yang Tuhan tetapkan padamu. Ada 4 kosakata, yaitu 1, kuatkan hatimu. Kosakata yang 2, the man, yaitu melakukan semua kewajibanmu. Jadi kamu melihat dengan baik dan mengambil satu tanggung jawab untuk melindunginya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, dan kamu juga mesti melakukannya. To walk the way ini satu kosakata yang ditentukan, yaitu kamu mesti melakukan semua yang tertulis dalam hukum Musa, di dalam firman Tuhan. Ya, ini yang kamu mesti tetapkan. Yang satu juga yang mesti kamu lakukan, menetapkan semua petunjuk-petunjuknya dan peraturan-peraturannya. Saya katakan sekali lagi, be strong, be a man, menjaga perintahnya Tuhan, menjaga semua
ketentuan peraturan, yaitu firman-Nya Tuhan, perjanjian Tuhan, apa yang ditetapkan, yang diperintahkan Tuhan, dan kamu dengan ini terus menjaga dan melakukannya. Jadi Tuhan bagaimana menyuruh kita melakukannya dan kita bagaimana melakukannya. Dan kedua, bagaimana apa yang ditulis Tuhan dan kita melakukannya. Walaupun apa tuh pikiranmu, kamu mesti menjaga semua ini. Perintah ini. Jadi sini ada 4 kosakata. Be strong, be a man, keep and keep and keep and keep. Di saat kamu melakukan ini dan ini hasilnya, dia begini, that. Dan apa yang kamu kerjakan ini, pasti dia akan menepati ucapannya. Dan kamu pun akan beruntung dalam segala hal apa yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju. Jadi berkata kepada Salomo, jika kamu melakukan semuanya dengan be strong, be a man, dan menentukan semua perintah Tuhan, dan kamu apa dimanapun dan apa yang kamu kerjakan akan berhasil. Apa yang dia kerjakan pasti akan dijaganya. Dan apapun akan berhasil. Dan kita dengan setia dan kita mempunyai hikmat, jadi melakukannya dengan baik. Jadi kita terjemahkan menjadi semuanya baik. Jadi jika kamu ada 4 kosakata ini, apa yang kamu kerjakan dan kamu di mana, semua pun akan berhasil. Dan berbicara kepada Salomo dan juga berbicara kepada orang Israel yang dalam pembuangan. Dan kalian melihat tuh betapa besarnya kerajaan Salomo karena begini. Sekarang kita di dalam pembuangan dan Tuhan berbicara kepada kita. Walaupun kamu kemana dan di mana, apa yang kamu kerjakan, jika kamu melakukan 4 hal ini, kamu pasti akan diberkati. Semua pun akan baik. Dan terhadap kita hari ini juga sama. Walaupun hari ini kita melakukan apa, menghadapi suasana bagaimana, dimanapun, kamu juga akan diberkati. Hari ini berbicara kepada kita, dahulu kita belum pernah mengalami Hong Kong dan seluruh dunia ini tentang keadaan seperti ini. Saya lahir tahun 1945 dan ulang tahun lagi 67 tahun. Belum pernah lihat suasana seperti ini selama 2 tahun ini. Mengalami tentang pemberontakan tahun 1960 di Hong Kong. Waktu saya masih kecil, saya melihat pemberontakan itu dalam masa kecil saya juga sangat besar ya, bergejolak. Tapi dunia saat itu dan hari ini lebih dalam lagi. Dan sekarang ini ditambah lagi wabah penyakit COVID-19. Saya belum pernah mengalaminya. Jadi sekarang kita juga dalam keadaan perubahan, pemberontakan, dan dikatakan begini, dalam waktu kesulitan. Dan ini percobaan terhadap setiap orang. Percobaan apa? Percobaan apakah kamu mengikuti Tuhan tentang 4 kosakata ini? Bisa.
menghadapi permasalahan ini? Apakah sangat takut? Dan Salomo sekarang mau jadi raja. Dia menghadapi kekuatan pemberontakan tentang juga Simei dan Abner ya. Dan juga dia bagaimana Adonia adalah adiknya Absalom. Salomo adalah anaknya Batseba. Dia lahir di Yerusalem. Ya, kakak yang lain itu lahir di Hebron. Kekuatannya itu lebih besar daripada kekuatan Salomo. Dan dia menikahi Batseba juga tidaklah baik, dan Daud juga disalahkan. Dan menduduki tempat ini, menduduki tata ini. Jadi menghadapi Abiathar, pejabat tuanya bapaknya. Abiathar itu di saat Daud melarikan diri dari Raja Saul dan juga bapaknya dan juga imam bapaknya, di saat dikejar oleh Saul untuk membunuh bapaknya dan semuanya mati di hadapannya, dan dia mengambil tabut dan datang untuk memohon kepada Daud. Dan saat itu dan Daud bertanya pada Tuhan, itu pemuraan ini ada status di belakangnya, ada statusnya dan dia bagaimana melakukannya menghadapi kekuatan ini dalam pemberontakan ini. Dan Raja Salomo bagaimana melakukannya. Dan Daud menasihati Salomo tetap mengikuti Tuhan. Terhadap kita juga sama. Ya, tidak salah, keadaan situasi sangat sulit dan ada pemberontakan. Dan kamu berdiri di mana? Apakah kamu berdiri kepada orang yang mempunyai kekuasaan? Kamu berdiri dalam dunia. Kamu berdiri, kamu melihat ada yang menguntungkan kamu. Kamu betul pergi yang di sisi lain. Apakah kamu be strong? Di dalam kepercayaan kamu kuat menjadi seorang yang tetap mengikuti perintah. Jadi saya berkata, orang yang mengikuti Tuhan, walaupun kamu melakukan apa, tentu akan baik. Karena Tuhan menjagamu. Ya, saya melihat kita melalui beberapa tahun sudah berlalu, dan kita pun apa yang terjadi kita tetap mengikuti Tuhan. Dan hari ini saya melakukan apa, Tuhan tuh menjaga saya, memberkati saya. Jadi dalam firman ini tentang kesaksian kehidupan saya itu dinyatakan ini. Hanya 2 firman ini, jadi saya sudah membicarakan banyak. Saya mesti cepat-cepat untuk membahasnya. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tata kerajaan Israel. Salomo, kamu mesti hidup menepati janji ya Tuhan, ya setia di dalam Tuhan. Jadi saya perintah kepada kamu, kamu mesti kuat, dan kamu tuh mesti mengikuti semua janji yang Tuhan perintahkan. Kamu akan tetap berdiri dalam tata kerajaan dan Tuhan akan membantumu.
Dan sini memberitahu kepada Salomo dan kehidupan kamu mesti bagaimana. Dan seterusnya dia mengajarkan Salomo bagaimana mengajar Salomo bagaimana menghadapi jika saya sudah meninggal, menghadapi orang yang memberontak padamu dan kamu bagaimana melakukan, kamu mestinya begini melakukannya. Dan dia berkata pada pertama satu, ya, jangan memberikan dia kepalanya putih masuk ke dunia orang mati, karena dia sudah membunuh 2 orang panglima perang dari Israel ya, karena dia ini mengejar kekuasaan ya, dan dia tuh sesuka hatinya melakukannya dan tidak mendengarkan perintah saya dan ingin menjadi panglima dan takut orang mengancamnya, dan emang untuk kepentingan negara, tapi dia mementingkan diri sendiri dan dia sudah membunuh 2 orang, menumpahkan darah orang ya. Jadi bagaimana kamu melakukan ini, tetapi jangan sampai dia tuh kepalanya, lampunya sudah memutih, mati dalam dunia orang mati. Dan juga kamu mesti menjaga anak-anak Bajilai orang Gilead. Bisa saya di dalam peralihan ke pengajaran abangmu Absalom, dan mereka datang membantu saya, membawakan banyak makanan kepada saya, menyambut saya pada waktu itu, dan memberikan semua makanan itu sudah dicatat, dan makanan itu lebih berharga daripada emas dan perak. Karena saat itu Daud di dalam kelaparan dan melarikan diri juga tidak ada tenaga. Jadi sini mereka memberikan makanan buat Daud. Jadi Daud terhadap kasih karunia ini selalu mengingatnya. Jadi kamu mesti menjaga Bajilai, semua orang Gad itu kamu mesti menjaganya. Karena bapaknya telah memberkati saya. Dan kamu juga mesti satu meja makan, mendapat makanan dari mejamu, satu meja. Ini Daud mengingat orang yang telah memberkatinya dan menyuruh anaknya untuk memberkati orang ini. Dan saya merasa hari ini Tuhan sangat memberkati saya. Saya selalu mengingat orang yang memberi saya kasih karunia. Waktu saya masih kecil, orang yang sudah membantu saya. Dan kamu mesti juga mengingat cerita 1, cerita 2, dan cerita kedua. Dan kita mesti selalu ingat. Dan saya selalu mengingat tuh yang sudah diutus ke Makau, Seon, Pastor Seon ya. Waktu kita masih kecil kita jualan ikan, rumah saya itu sangat miskin. Seon ya, ibunya Seon ya sesudah selesai dagang dan yang hasil dari jualan ikan dan perutnya dan disimpan dan dibawa ke rumah untuk berikan pada saya. Dan saya selalu mengingat hal ini karena bukan satu kali. Karena kami masa kecil tidak ada makanan. Karena melalui vitamin ini ya, makanan ini saya mendapatkan satu vitamin untuk tubuh saya. Waktu saya masih kecil saya kurang makanan. Dan hasilnya menjadi darah saya. Dr. Lam datang untuk tes darah. Dari darah saya begini, berok ya. Karena urat darah saya itu tidak begini. Karena tuh nyaring keluar ya. Waktu saya masa pertumbuhan saya, jadi pembuluh darah saya tidak bertumbuh. Jadi
pemburu darah itu jadi numbuh di samping, tapi tidak apa-apa, Tuhan mempunyai kasih karunia. Dan saya mesti kuat, saya mendengarkan firman-Nya dan apapun juga baik. Saya sampai di sini, saya juga berterima kasih orang yang sudah membantu saya, memberi kasih karunia-Nya kepada saya. Dan juga waktu saya masih kecil, ada satu marga Wong, bapak kakek-kakek yang marga Wong datang ke rumah saya bertamu dan memberitahu saya, mengajar saya bagaimana menjadi orang yang baik. Dan saya berkata padanya, atau monyet kecil ini mukul saya, atau monyet kecil ini ada saat itu orang yang sangat galak ya. Dan di rumahnya miara banyak babi dan dia juga dalam narkoba, ia sangat jahat ya, bandel ya. Yaitu tempat itu dia mempunyai satu gengnya yang galak. Dan saya mengatakan kepada dia merebut barang saya dan memukul saya. Dan dengan tinjunya memukul mata saya sampai hitam dan saya ingin balas dendam. Dan saya akan mencari teman saya dan untuk membalas dendam. Dan kakek ini berkata, menasihati saya satu tempat untuk kencingnya gitu ya, sama satu vas bunga. Dan vas bunga ini bagus dan itu tempat untuk besi ini. Kenapa kamu dengan menjadi seorang vas bunga yang baik dan kamu menghadapi berperang dengan besi itu, maka kamu akan hancur. Jadi orang ini ada orang jahat dan kamu orang baik. Kenapa kamu mesti bertarung kepadanya? Dan kakek-kakek ini memberikan saya itu pengajaran bagaimana menjadi orang baik. Jadi Daud juga begini, saya berterima kasih padanya karena menasihati saya. Dan juga Daud juga begini, mengingat orang yang telah memberikan kasih karunia kepadanya. Dan saya juga, ibu angkat saya, Madam Choi, terhadap saya sangat baik, mengasihi saya. Jadi orang yang terhadap saya tidak baik ini, saya tidak bisa melakukannya ya. Itu seperti si Mei. Dan juga menyuruh anaknya. Dia waktu saya dalam pengejaran, dia mengutuki aku dengan kutuk yang kejam pada waktu pergi ke Mahanaim. Dan kamu juga mesti Yoab, kamu mesti menghadapnya seperti Yoab. Jangan sampai ubanan ia turun dengan serap ke dalam dunia orang mati. Terhadap orang jahat, terhadap orang yang memberontak kepada kita, yang mengancam kita, kamu mesti melakukan dengan begini. Tetapi orang yang memberkati kita, kita mesti memberkatinya lagi. Dan dia memberitakan pada Salomo, kamu mesti kuat dan tetap mengikuti Tuhan. Dan di tema kedua, terhadap Tuhan kuat dan lebih kuat. Dan ayat 12 sampai yang terakhir. Di ayat 12 itu dalam firman ini yang paling penting dalam seluruhnya. Salomo duduk di atas tata Daud ayahnya dan kerajaannya sangat kokoh. Ayat 12, Salomo duduk di atas tata Daud, tata ayahnya. Dalam terjemahan baru ini, di sini dicatat kerajaannya sangat kokoh. Di dalam terjemahan ini, His kingdom is family. Jadi bukan
Salomo sampai di tata ini dan mesti mengatur kerajaan ini. Bukannya dia duduk di tata ini dia ingin melakukannya bagaimana, tapi dia mengikuti firman Tuhan dan mengikuti Tuhan, maka kerajaannya tuh kokoh. Siapa yang membuat dia kokoh? Tapi Tuhan yang membuatnya kokoh. Jadi kita juga mengikuti Tuhan, Tuhan akan mengkokohkan kita, akan memberkati kita. Dan ini juga tentang seluruh dari isi dari pasal 2 ini. Dan seperti Adonia bagaimana? Dan Daud tidak memerintahkan kepadanya bagaimana menghadapi Adonia. Ini anaknya yang ketiga dan Salomo anak yang keempat. Dan kita melihat orang galak, orang jahat ya, orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Akan terjadi satu hal yang tidak baik dan dia akan melakukannya ini. Dan pada saat anaknya ya Adonia itu datang untuk kepada ibunya Batseba, maka dan Batseba itu bersedia dan saya menolongnya. Baik, aku akan bicara itu kepada raja. Dan Batseba bertemu kepada Salomo dan pas Salomo mendengar itu dan Abisai, kalian tahu bagaimana ya gadis rumah itu dan gadis yang merawat Daud waktu Daud masa tua. Adonia berkata, sebenarnya kedudukan raja itu adalah punya saya, tapi sudah diberikan pada Salomo karena kehendak Tuhan. Tapi sekarang begini, saya akan minta. Tapi Salomo berkata begini, dia berkata apa? Kamu meminta untuk memohon Abisai pada saya, lebih baik kamu berikanlah tata ini kepadanya. Dan dia tidak mendengarkan perintah ibunya. Ya kamu, Salomo, kamu bagaimana melakukannya? Mama saya membuat saya, itu abang. Dan Salomo berkata, saya mesti membunuhnya hari ini. Saya akan membunuh Adonia hari ini juga. Saya berjanji pada hari ini juga Adonia harus dibunuh. Kenapa? Waktu dulu di Samuel ya, saya sudah memberitahu kenapa Absalom. Kenapa di hadapan banyak orang tuh berzina dengan istri-istrinya Daud? Kenapa? Bukannya dia ingin memperlihatkannya untuk memberitahukan pada orang, saya mewakili ayah saya menjadi raja Israel. Walaupun permaisuri perempuannya raja juga. Jadi Abisai punya Daud. Adonia menginginkan gadis ini. Jadi menyatakan ia ingin mendapatkan tata kerajaan. Raja Salomo bilang tidak boleh, saya sangat tidak setuju. Jadi saya sudah menjadi raja dan juga tidak ingin mati. Maka hari ini saya mesti membunuhnya. Dan dia menyuruh orang memancung kepala membunuhnya dan juga membunuh Binaya. Dan juga ayat 26-27 di tema kecil. Dan juga sekarang juga membunuh Abiatar. Dia adalah imam, dia telah mengangkat tabut
perjanjian Tuhan dan juga menjaga tapi dia membebaskan Abiatar dan juga memecatnya menjadi imam oleh karena kata itu menderita dengan segala kekurangan. Maka di sini juga telah dikatakan ya firman Tuhan di Solo mengenai keluarga Eri. Dan kita juga lihat lagi Yoab. Memang Yoab telah memihak kepada Adonia, tidak memihak kepada Adonia, sekalipun ia tidak memihak kepada Absalom. Tapi Abiatar meninggalkannya, dan sekarang Salomo membereskan Yoab dan menyuruh orang untuk membunuh Yoab. Berbuatlah seperti yang dikatakan pancungan dia, kubur dia dengan demikian engkau menjauhkan daripada dulu dari darah kaum Noda yang ditumpahkan jauh kepada. Maaf 33 demikian dalam mereka ditangguh pada Yoab dan keturunannya selama-lamanya karena Daud keturunannya telah. Jadi kedamaian dikembali kepada keluarga Daud. Jadi kembali kepada Salomo sampai selama-lamanya. Selamatan daripada Tuhan. Jadi di sini Benaya pergi membunuh Yoab. Dan Benaya sudah menjadi panglima. Dan Syadok menjadi imam. Dan satu lagi Simei. Dan Raja Salomo tidaklah tergesa-gesa. Dan dia melakukan semua perintahnya Tuhan. Dan di saat ayahnya meninggal, dia melakukan semua ini. Adonia dia sendiri bangkit untuk memohon perempuan ini. Maka dia tuh membereskan Adonia. Jadi Simei dan juga untuk membereskannya. Kenapa? Karena dia ada 2 hambanya pergi. Dia sudah berjanji pada Yerusalem tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Dan sini 2 hambanya pergi meninggalkannya. Nah Simei bagaimana? Dan dia pergi mengejar hambanya memakai BMW ya, Mercy ya, mobil Mercy untuk mengejar hambanya. Sebenarnya ada perjanjian di dalam dirinya dan tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Karena terhadap Daud tidak baik dan Tuhan dan akhirnya Daud tidak membunuhnya dan dia menyuruhkan jangan meninggalkan Yerusalem. Tapi dia sendiri lupa. Dan dia melihat 2 hambanya pergi dan dia pergi mengejarnya dan akhirnya dia meninggalkan keluar dari Yerusalem. Dan dia lupa kalau dia ada orang yang memikul dosa. Dia tidak memberi kasih karunia kepada orang. Dan 2 hambanya pergi dan banyak hambanya pergi dan dia pergi mengejarnya dan dengan sendiri pergi mengejarnya dan akhirnya kembali dan dibunuh oleh Salomo. Dan saudara semua, saya ingin memberitahu kepada kalian ayat 24. Oleh sebab itu demi Tuhan yang hidup yang menekan aku dan mendudukkan aku di atas tata Daud ayahku. Dan kita membaca ayat 33. Demikianlah darah mereka akan ditanggungkan kepada Yoab dan keturunannya untuk selama-lamanya, tetapi Daud dan keturunannya dan keluarganya dan tatanya akan mendapat keselamatan daripada Tuhan sampai selama-lamanya. Dan kita membaca ayat 45.
ayat 45, tetapi diberkatilah kiranya Raja Salomo dan kokohlah tata Daud di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Ayat 33 dan ayat 45 ini sampai sama, yaitu kerajaan Raja Salomo mendapatkan berkat. Diberkatilah kiranya be strong. Orang yang menjaga firman Tuhan akan mendapatkan damai sampai selama-lamanya. Di semua ini 45 dan 46 memberikan berita kerajaannya kokoh di hadapan Tuhan. Yang terhadir demikian kerajaan itu kokoh di tangan Salomo di dalam Tuhan, yaitu di kokoh. Ayat 44, kemudian kata raja kepada, maka Tuhan telah menanggung kejahatan. Jadi di sini terus dikatakan Salomo dikokohkan tata kerajaannya. Salomo dikokohkan kerajaan. Dia mendengarkan perintah ayahnya dan mendengarkan perintah Tuhan, dan semuanya menunggu saat yang tepat dari Tuhan. Dan dia ingin memusnahkan musuhnya, dan dia juga mesti menunggu semua waktu dan perintah yang Tuhan berikan padanya. Dia tidak usah tergesa-gesa menunggu Tuhan. Jadi saudara-saudara semua, walaupun kita dalam keadaan bagaimanapun dan bagaimana orang terhadap kita, kita jangan mengikuti keinginan kita. Kita mesti bagaimana dan kita mesti bagaimana. Kita mesti menunggu Tuhan, menunggu Tuhan keluar, menunggu Tuhan bekerja, dan kita tetap mengikuti Tuhan. Maka kita ini bagaimana Tuhan, dan kita mendapatkan damai, dan kita akan mendapatkan ketentuan. Bagaimana juga tentang keluargamu, dengan tempat kamu bekerja, dan juga tentang masyarakat kita, kerajaan kita. Jika kamu hari ini mendengarkan renungan pagi 611, kamu dalam kerajaan itu satu panglima dan juga yang merancang di dalam firman ini menjadi berkat mudah. Jika kamu ada pegawai pemerintah dan kamu dalam satu perusahaan dari pemerintah CEO, kamu mesti tetap mengikuti Tuhan, be strong, amen, menyimpan firman-Nya Tuhan dan menjalankan jalan Tuhan. Kamu akan diberkati. Walaupun wabah penyakit berapa hebat, kamu tidak akan tergoyahkan. Memohon Tuhan memberkatimu. Amin. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan kita. Nama satu-satu kita kuat. Come on and walk.
Sama Tuhan, Kau yang Tuhan selamat dalam kata-katamu sampai di dalam ini. Karena kamu taat kerajaanmu sama di dunia ini. Tuhan, kami memujimu. Tuhan, kami berterima kasih. Karena orang yang mengikutimu akan diberkati. Kami Tuhan memberkati setiap orang yang mengikutimu, setiap orang yang mengasihimu. Kamu memberkati kami, hati kami. Engkau menjaga setiap orang yang menjaga hati orang yang mengikutimu. Kamu memberkati keluarga kami, memberkati keluarga kami, setiap orang yang kami diberkati. Tuhan, kami memujimu. Di pasal 2. Karena di saat ini ayat 7, tetapi pada Abishai orang haruslah kau tunjukkan kemurahan hati biarlah mereka termasuk orang yang mendapat makanan di mejamu, sebab mereka pun menunjukkan kesetiaannya dengan menyambut aku waktu aku melarikan diri dari depan kakakmu Absalom. Jadi sama di dalam keadaan kamu siap, Tuhan memberikan orang yang di dalam sampingmu, jadi membimbing kamu dalam kehidupanmu, yang memberkatimu. Dan kita berterima kasih di hadapan Tuhan kepada orang-orang yang sudah benar-benar memberkatimu. Tuhan, saya berterima kasih. Tuhan, Engkau sudah memberikan orang yang telah merawat saya, yang memberkati saya di saat saya dalam kesulitan dan kesusahan. Engkau mengantarkan malaikat penolong yang menolong saya dan melindungi saya. Tuhan, di dalam kehidupan kami ada orang yang memberkati saya, Engkau berikan di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, kita tidak bisa datang di hadapan-Mu. Tuhan berkata, saya ini membuka hati kita percaya padamu. Dan banyak orang sedang berkorban dan memberikan waktu dan kasihnya dan semuanya. Dan Tuhan, saya datang di hadapan-Mu. Dan seorang yang sudah memberkati saya, Engkau berkata, bagaimana dia memberkati saya juga, bagaimana juga Engkau memberkati di dalam diamnya. Dan apa sudah dia perbuatnya, dan dengan mengikuti orang yang mengikutimu, dan membawa orang yang datang lebih banyak lagi untuk mengikutimu. Di dalam kehidupan kami kita diberkati dan kami berubah, dan kita membawa banyak orang lagi untuk mengikutimu, untuk memperbaiki kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih dan memujimu. Buat tidak hanya ini, kita berterima kasih pada orang, dan kami juga Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang kami yang paling besar. Dari seperti firman ini ayat 2 dan 2. Maka kuatkanlah hatimu dan melakukan seperti laki-laki, dan melakukan semua kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, tetap hidup melalui jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan tentunya semua yang ditulis dalam hukum Musa, dan segala engkau beruntung dan segala yang dilakukan sampai selama yang engkau tuju. Tuhan, terima kasih dan ini memberikan pada kami. Engkau menyuruh saya kuatkan hatimu, melakukan seperti laki-laki dan terus melakukannya. Dan Tuhan, kami berterima kasih padamu dengan keadaan ini, entah berikan pada kami dimanapun kami pergi, dan kami tetap berhasil. Maka saudara-saudara semua, kita bangkit berdiri, kita memohon pada Tuhan semua firman ini masuk di dalam hati kita, dan kita angkat Alkitab kita dengan firman ini, dan kita bersama kita membaca, dan kita bersama kita hafalkannya. Dan sepertinya ada sedikit panjang, dan sini sangat baik, dan kita kuatkan, kita berlaku seperti laki-laki, dan kita melakukan kewajiban yang Tuhan perintahkan, dan kita melakukan semua yang tertulis dalam hukum Musa ini. Dan kita memakai waktu itu kita untuk menghafalkan firman ini di ayat 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 2 sampai sama ayat 3 kita hafalkan. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki.
Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan mereka berdua ya untuk menghafalin. Gak apa-apa, biarpun kita tidak bisa menghafalin seluruhnya, tapi kita berdeklarasi firman Tuhan masuk di dalam kita. Tuhan, bagaimana terhadap firman-Mu ada yang masih berkurang, tapi kami Tuhan dalam Roh-Mu, dalam firman-Mu kami tetap begitu tetap menjaga di dalam kami, dan bagi kita sekali lagi membawa firman kita, dan kamu bisa menghafal, dan kamu membacanya keluar. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang tunjukkan kebenaran, serta mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan yang tentukan seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang dilakukan, dalam segala yang tertuju, segala yang kau tuju. Dan apa yang kamu kerjakan akan berhasil. Amin. Mari kita mengikuti semua firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang mengasihi, penuh kasih. Di saat kami didatangi mengikuti semua perintah dan firman-Mu, di saat kami berjalan dan mengikuti-Mu, Tuhan, kami melihat bagaimana Engkau menopang, menentukan semua tata jasa-Mu, dan juga bagaimana juga Tuhan Engkau menentukan kepercayaan kami. Bagaimana keadaan ini, bagaimana keadaan
bagaimanapun kami dengan kepercayaan ini kami menerima semua kepercayaan besar ini. Di saat kami mengikuti semua perintah ini, Tuhan pasti akan memberitakan tata kita di dalam dunia ini, dan kita juga sama, kita berbicara pada Tuhan dengan kepercayaan kita. Tuhan berikan pada kita, dan Tuhan menentukan kekuatan kaki kita, dan juga dengan kekuatan dan kepercayaan hati kita mengikuti Tuhan. Mari kita memohon pada Tuhan kepercayaan yang lebih besar lagi untuk mengurapi hati kita, lebih banyak lagi kita percaya.第12節嗰度講呢，所羅門坐他父親大衛。Ayat 12. Salomo duduk di atas tata Daud ayahnya, dan kerajaannya sangat kokoh. Dan Tuhan sendiri datang untuk menguatkan Daud dan Salomo. Dan Tuhan sendiri datang untuk menguatkan. Dan kita dengan suatu kekuatan kepercayaan ini menyinari dalam hati kita. Tuhan, kami memohon padamu, kami sangat membutuhkan untuk mengikuti semua perintah. Dan kita tuh tetap menentukan suatu keadaan ini. Kita menghadapi wabah penyakit ini, kesulitan dan juga perekonomian dan seluruh kesulitan internasional ini. Kami dengan sepenuh hati memujimu dan dengan sepenuh hati mengikuti dan dengan ini kami memohon padamu dengan bersedia percaya padamu. Semua kita berjalan ya. Dan saat kita berjalan dan kita berdeklarasi, kita mengikuti Tuhan, kita dengan sepenuh hati mengikutinya Tuhan. Tuhan menentukan kepercayaan kita sampai dimanapun, apa yang kita kerjakan gitu, semua akan baik, karena Tuhan akan menentukan, akan memberkati kita. Mari kita berdeklarasi. Saudara-saudara semua, saya memohon kalian mengambil satu pulpen. Buka satu Raja-Raja pasal 2 ayat 12. Di sampingnya Salomo kamu tulis namamu. Perumpama Chongyanin ditaruh di dalam Tuhan ya. Cong ini Miu Miu semua taruh di dalam tatanya Tuhan. Semua yang ada Tuhan memberkatinya, kerajaannya, dan semua yang ada di kita. Jika kamu saudari yang masih single sendiri dan ingin meninggal dalam tanda itu, ya kamu dikasih tanda kutip pernikahan. Tuhan memberkati. Paham? Dan sudah disimak. Dan kita pejamkan mata.
Dan kata-kata ini, firman ini kita taruh dalam hati kita. Roh Kudus masuk di dalam kami. 1 Raja pasal 2 ayat 12 ditulis dalam hati kami dan berbicara pada kami. Tuhan, Engkau memberikan kami ada tempatnya kami masing-masing dan juga status kami. Apa yang Engkau mau berikan pada kami? Apa yang diberikan pada kami? Kami duduk di tempat ini. Semua yang ada kami, Tuhan mengokohkannya. Saya mesti kuat, tidak takut. Tidak takut perubahan. Tidak ada perubahan yang baru. Dan tidak takut bagaimana orang terhadap saya dan bagaimana dunia ini kacau balau. Saya akan menjadi orang yang mengikutimu, dan mengikuti semua perintahmu, dan mengikutinya, mengikuti firmanmu, tidak berbelok, dan sepenuh hati percaya, dan berdiri di tempat apapun dimanapun dan bagaimana melakukan apapun. Semua yang menjadi milik saya, Engkau akan mengokohkannya. Saya percaya padamu dan semua perkawinan saya, keluarga saya, keadaan saya, pekerjaan saya, dan juga keadaan pemasyarakat kami, kedamaian saya serahkan kepadamu. Tuhan, Engkau mengokohkannya. Saya memohon padamu. Ini ada keputusan saya. Roh Kudus, Engkau bantu saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kemudian saya berikan pada Tuhan. Saudara semua diingatkan. Raja Salomo, semua kerajaan sangat besar. Kerajaan yang besar itu Tuhan akan mengokohkan kamu dan saya. Ada permasalahan dan bicara kepada orang samping kamu. Tidak ada masalah. Pasti bisa. Tuhan memberkatimu.